Cita-cita memensiunkan pembangkit listrik tenaga uap butuh dana yang tidak sedikit. Setidaknya, untuk menutup satu PLTU membutuhkan biaya 4,5 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani mencontohkan PLTU Cirebon memerlukan setidaknya 300 juta dolar Amerika Serikat atau 4,59 triliun rupiah untuk memensiunkan PLTU itu. PLTU Cirebon berkapasitas 660 MW mampu menekan emisi karbon dioksida hingga 4,4 juta gigaton bila dipensiunkan. Namun yang menjadi permasalahan adalah pendanaan dan kekhawatiran soal kenaikan suku bunga. Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan menyebutkan 500 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 7,65 triliun rupiah telah dikumpulkan melalui Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform. Terjawab sudah teka-teki impor listrik Singapura. Singapura bakal mengimpor listrik dari Indonesia. Wakil Menteri Perdagangan dan Industri Tan Sileng mengatakan otoritas energi Singapura telah menyetujui impor listrik rendah karbon 2 gigawatt dari Indonesia ke Singapura. Ada sekitar 5 perusahaan dari Indonesia yang mengajukan proposal untuk menyediakan listrik rendah karbon ke negeri Singa. Pertama, 3 perusahaan yang tergabung dalam konsorsium Pacific Medco Solar Energy. Kedua, Adaro Green dan juga TBS Energi Utama. Tan Sileng menjelaskan secara kolektif perusahaan-perusahaan tersebut bakal memasang sekitar 11 gigawatt kapasitas panel surya dan 21 gigawatt penyimpanan energi baterai di Indonesia. Hingga 2035, Singapura bakal mengimpor 4 gigawatt listrik rendah karbon. Dari jumlah tersebut, 50% kebutuhannya dipenuhi dari Indonesia. Survei konsumen Bank Indonesia pada Agustus 2023 mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. IKK naik dari 122,2 pada Juli menjadi 125,2 seiring meningkatnya optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi ke depan dan lapangan kerja. Adapun keyakinan pada indeks ekspektasi ekonomi didorong oleh meningkatnya semua komponen pembentuknya. Adapun pendorong terbesar terjadi pada indeks pembelian barang tahan lama atau durable goods. Sedangkan kenaikan ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi ke depan didukung oleh ekspektasi terhadap kegiatan usaha dan ketersediaan lapangan kerja yang masing-masing sebesar 137,4 dan 132,5 pada Agustus 2023. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan Juli 2023. Meski IKK pada Juli dan Agustus 2023 masih lebih rendah dibandingkan sebelumnya, namun keyakinan konsumen pada bulan tersebut masih masuk di level optimisme. Tetap kuatnya keyakinan konsumen pada Juli 2023 didorong oleh tetap optimisnya keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi terhadap ekonomi ke depan. 17 negara sepemahaman atau like-minded countries termasuk Indonesia menyampaikan surat bersama kepada para pemimpin Uni Eropa. Ini menjadi surat kedua yang dikirim like-minded countries yang berisi keprihatinan atas pemberlakuan undang-undang anti-deforestasi blok tersebut. Surat tersebut ditandatangani di KBRI Brussels oleh para duta besar dari 17 negara. Selain Indonesia, negara yang tergabung antara lain Argentina, Brasil, Bolivia, Ekuador, Ghana, Guatemala, Honduras, Kolombia, Malaysia, Meksiko, Nigeria, Pantai Gading, Paraguay, Peru, Thailand, hingga Republik Dominika. Dari ke-17 negara ini, Indonesia dan Brazil menjadi inisiator yang memandang undang-undang anti-deforestasi Uni Eropa tidak mempertimbangkan kemampuan dan kondisi lokal. Undang-undang ini juga dinilai tidak mempertimbangkan produk legislasi nasional, mekanisme sertifikasi, upaya-upaya dalam mencegah deforestasi, serta komitmen multilateral dari negara-negara produsen komoditas. China berlakukan larangan penggunaan iPhone ke lembaga dan perusahaan yang didukung pemerintah dan beralih kepada ponsel buatan China seperti Huawei. Akibat kebijakan tersebut, saham Apple jatuh 2 hari berturut-turut.
Saham Apple anjlok lebih dari 6% atau kehilangan sekitar 200 miliar dolar Amerika Serikat, setara 3.068,76 triliun rupiah. Penurunan ini terjadi karena investor khawatir larangan akan menjadi pertanda buruk dan mengganggu kemampuan perusahaan publik terbesar di dunia ini. Terlebih, Apple juga memproduksi sebagian besar iPhone-nya di pabrik-pabrik yang berada di China. Selain itu, China merupakan pasar asing terbesar bagi produk Apple. Penjualan perusahaan tersebut di China mewakili sekitar 1/5 dari total pendapatan perusahaan tahun 2022, meskipun Apple tidak mengungkapkan penjualan iPhone menurut negara.